Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat badan. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helma Nulis, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jadiati Nutubus dengan NIM 21121210007, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai beberapa macam dari komponen-komponen kurikulum ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian daripada komponen kurikulum. Yang pertama, pengertian komponennya terlebih dahulu. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Komponen kurikulum merupakan cakupan pembelajaran yang didasarkan pada suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi sandaran atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Kemudian yang kedua ada pengertian mengenai kurikulum. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, kurikulum merupakan rumusan pedagogis yang paling penting dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Kemudian Murray Print menjelaskan bahwa kurikulum adalah ruang belajar yang direncanakan, diberikan langsung kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan dan merupakan pengalaman yang dapat dinikmati oleh seluruh peserta didik ketika kurikulum diterapkan. Masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai komponen-komponen kurikulum. Kurikulum dibuat dan dirancang yang mana digunakan sebagai alat agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara universal dalam setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Komponen kurikulum mempunyai 4 unsur komponen yang membentuk atau menyusun kurikulum. Di antaranya yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi ataupun bahan ajar, yang ketiga komponen strategi mengajar, dan yang keempat yaitu komponen evaluasi. Nah, dari keempat komponen tersebut, di sini saya akan membahas satu persatunya. Yang pertama ada komponen tujuan, yaitu atau objektif. Tujuan isinya mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menurut Abdullah Idi, tujuan dalam proses pendidikan memegang peranan penting, yaitu hal yang ingin dicapai serta secara keseluruhan, yaitu meliputi tujuan domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan di Indonesia tersusun atas 4 hierarki, antara lain sebagai berikut, yaitu tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, selanjutnya tujuan kurikuler, dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu komponen isi atau materi atau bahan ajar. Isi program kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi yaitu suatu bahan ajar yang nantinya akan disampaikan oleh pendidik untuk peserta didik. Kemudian bahan ajar ataupun media di sini yaitu sarana atau prasarana, lebih tepatnya yaitu alat peraga serta sarana prasarana yang mana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Menurut Soleh Hidayat menjelaskan bahwa isi kurikulum meliputi mata pelajaran yang harus dipelajari siswa dan isi program masing-masing mata pelajaran tersebut. Terdapat juga kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan isi kurikulum, yaitu yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi pengembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Dan yang keempat, isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Isi kurikulum sendiri terdiri atas 3 ranah taksonomi, yaitu yang pertama pengetahuan atau kognitif, yang kedua keterampilan atau psikomotorik, dan yang ketiga yaitu nilai-nilai atau afektif.
Melalui proses pembelajaran yang mengintegrasikan ketiga ranah konten tersebut, dalam proses pembelajaran akan membentuk pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi siswa. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa isi kurikulum adalah segala sesuatu dalam kurikulum yang dilaksanakan atau diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isi materi kurikulum hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen yang ketiga di sini ada komponen strategi. Kurikulum sebagai komponen strategi yang merujuk pada pendekatan, metode serta peralatan dan proses belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran tergambar dengan cara yang ditempuh dalam pembelajaran, mengandalkan penilaian dan pelaksanaan bimbingan, kemudian mengatur kegiatan baik umum maupun sifatnya khusus. Strategi pelaksanaan adalah pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan kegiatan sekolah. Tercapainya tujuan ini diperlukan pelaksanaan yang baik dalam mengantarkan peserta didik ke tujuan tersebut, yang merupakan tolak ukur dari program pembelajaran atau kurikulum. Dari komponen strategi pelaksanaan kurikulum sendiri meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan, dan pengaturan kegiatan sekolah. Strategi atau pendekatan pembelajaran akan membentuk output dan outcome peserta didik dalam memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Richard Andreson, Sujana 1990, ada dua pendekatan dalam proses pembelajaran, yaitu pendekatan yang lebih berorientasi pada guru dan ada juga pendekatan yang berpusat pada karakteristik dan kepentingan peserta didik. Untuk komponen strategi sendiri, apabila ditelaah lebih jauh, hakikat dan isi dari setiap strategi atau pendekatan ataupun model yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu strategi yang berorientasi kepada guru dan strategi yang berorientasi kepada siswa. Strategi pertama berpusat pada guru dengan menggunakan pendekatan ekspositori. Kedua, pembelajaran lebih berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan siswa, sehingga siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar, terutama dalam mencari dan menemukan suatu hal yang diajukan dalam proses pembelajaran. Istilah lain, proses pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan siswa bisa dilakukan dengan model inquiry atau mencari dan menemukan masalah. Strategi yang digunakan atau dipilih biasanya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan mempertimbangkan hakikat tujuan, sifat, bahan atau isi, dan kesesuaian dengan tingkat pengembangan siswa. Kemudian komponen terakhir atau keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang berfungsi sebagai seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak untuk diluluskan. Karena itu, siswa dapat mencapai target yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang tidak diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Terlihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian dari sudut komponen evaluasi, misalnya beberapa guru banyak mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru tersebut dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Komponen evaluasi sendiri memiliki beberapa macam, diantaranya yaitu 1. Evaluasi konteks digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. Kemudian yang kedua, evaluasi masukan meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran, prosedur dan aturan yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan dalam program dilaksanakan sesuai rencana. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil, merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan. Kesimpulannya, komponen kurikulum merupakan cakupan pembelajaran yang didasarkan pada suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi sandaran atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Dan komponen-komponen tersebut sangatlah penting bagi perkembangan kurikulum. Itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.